Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya adik-adik peserta. Ya, perkenalkan nama kakak Kasya dan ini Kasya ngajar TOEFL ya untuk hari ini. Di sini Suaranya agak ada dua putus-putus, bab. Kak. Ya, oke. Nah sekarang sudah jelas? Masih Jelas? agak kresek-kresek, Kak. Oh, ya sebentar ya. Masih kurang jelas, Kak. Ini kayak kipasnya deh. Nah, sekarang gimana? Udah jelas, Kak. Udah. Alhamdulillah. Ya, jadi memang hari ini saya akan membawakan dua materi ya. Dan dua materi ini sudah sengaja saya pilihkan yang materinya anak-anak masih cukup banyak kendala ya. Nah, kita mulai saja buka dari bab pertama ya. Atau bagian pertama yaitu conditional sentence ya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang conditional sentence ya, tentunya kita membicarakan tentang bentuk pengandaian ya atau kalimat pengandaian. Misalnya, jika saja saya begini maka akan begitu gitu. Formatnya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi in English ya, ini ada beberapa tipe conditional sentence yang harus kalian ingat ya. Nah, yang pertama ini adalah conditional sentence type 0 ya, atau tipe 0. Nah, tipe 0 ini sih biasanya jarang muncul ya kalau di soal-soal, banyakan antara tipe 1, 2, atau 3. Nah, tapi ternyata untuk conditional sentence type 0 ini juga ada ya adik-adik, memang ada gitu. Nah, untuk conditional sentence type 0 ini fungsinya itu adalah untuk menggambarkan fakta atau kebenaran umum yang sudah pasti. Dalam artian kebenaran ini dia sifatnya udah nggak didebatin lagi gitu, udah pasti benar. Misalnya gini, misalnya kayak jika kamu memanaskan air, airnya akan mendidih. Nah ini sudah pasti, ya, sudah nggak ada perdebatan lagi, gitu. Nah kalau untuk type 0 sendiri sih sebenarnya ada rumusan sebagai berikut ya adik-adik. Jadi ini if, ya, if-nya ini saya tulis ini sifatnya wajib ya, kudu ada. Karena kalau enggak jatuhnya bukan pengandaian, gitu. Nah selain if di sini ada simple present tense ya. Ini saya kasih contoh aja. Misalnya di sini kan ada if ya. Terus ini subjeknya atau pelakunya you ya. If you, kalau kamu ya. Ini simple present ya. Dalam bentuk verb 1 itu heat ya, memanaskan gitu. If you heat, nah manasin apa nih? If you heat water ya. Kalau kamu manasin air, nah apa yang terjadi? It boils, airnya akan mendidih gitu. Ini udah pasti gitu. Yang kedua, ini contohnya adalah if you freeze. Nah, freeze ini dia kata kerja yang masuk simple present tense. If you freeze water, kalau misalnya kamu bekuin air, it becomes ice. Ntar jadi es. Ini udah pasti nih. Gitu. Nah, mungkin dari kita ada yang nanya, Kak, kenapa sih kalau conditional sentence type 0 itu biasa dia pakai simple present tense? Karena kita bicara tentang fakta ya. Tentang fakta yang pastinya akan terjadi ya dari sebuah peristiwa. Nah, jadi itu untuk type 0 ya adik-adik. Nah, sampai sini sudah bisa dipahami belum? Oke. Ini masih agak kesek-kesek ya. Gimana suara saya masih jelas? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Jelas. Oh, saya kira kesek-kesek soalnya dia kesek-kesek. Mungkin dari saya gitu. Ternyata bukan. Oke. Lanjut ya. Kita di type 1. Nah, ini juga cukup banyak keluar ya untuk tipe-tipe TOEFL. Ini cukup banyak keluar type 1 ya. Jadi type 1 itu fungsinya ya. Kita bicara fungsinya dulu ya baru struktur. Jadi supaya tahu pakainya kapan gitu. Nah, jadi conditional sentence yang type pertama ini dia fungsinya adalah untuk menggambarkan situasi yang mungkin atau diandaikan terjadi di masa depan. Dan kemungkinan besar bisa jadi kejadian gitu kan. Misalnya, jika kamu divaksin, kamu akan terlindungi dari virus corona. Misalnya gitu kan. Emang sih nggak ada jaminan kita nggak bakal corona. Tapi dengan kita vaksin kan paling enggak udah kemungkinan besar kita terlindung gitu.
Nah, untuk strukturnya sendiri ya. Nah, strukturnya itu kita bikin if dulu ya adik-adik ya. If ya, jika, nah ini simple present tense ya. Jadi setelah if itu dia simple present tense. Misalnya, di sini if terus ada subjeknya nih ya. Jadi habis if ini subjek ya, baru verb 1. If you study, kalau kamu belajar, apa yang akan kejadian di masa depan nih kira-kira? If you study, you, nah kamu akan apa nih? Will kan? Nah will-nya ini wajib. Kok wajib Kak? Soalnya ini simple future, pakai will. Gitu. Kita membicarakan tentang kemungkinan di masa depan. Jadi kita pakai simple future. Gitu. You will, nah habis will ini biasanya verb 1 nih. Will pass the exam ya. Kalau kamu belajar, kamu lulus ujian gitu. Misalnya itu contoh pertama ya. Nah, contoh kedua adalah if you, kalau kamu. Nah, ini verb 1 ya, Dek. Ya, bentuk kalimat bentuk kata paling murni dan tidak diapa-apain. Masuk simple present tense. If you wash your hands, kalau kamu cuci tangan, nah apa yang terjadi nanti ketika kamu habis cuci tangan? You won't ya, atau you will not get sick. Jika kamu cuci tangan, kamu tidak akan sakit gitu. Kak, kalau pertanyaannya gini, yang suka diajuin anak-anak. Kak, saya pernah lihat kalimat, tapi if-nya di tengah. Apakah benar seperti itu? Bisa juga. Bisa sebenarnya ya. Jadi kalau if-nya di tengah, misalnya gini. Dibalik aja tinggal, you will pass the exam, ya. Kamu akan lulus ujian if. Nah, ini nggak pakai koma nih di tengah-tengah. You will pass the exam if you study. Secara arti sih sama ya. Ini cuma dibalik aja, takutnya ada yang lupa koma kalau nulis. Gitu. Oke, jadi dalam contoh kedua kalimat di atas ya, berarti ada kemungkinan situasi tersebut tidak terjadi. Masih 50-50 lah, maybe yes, maybe no gitu. Misalnya, kalaupun udah belajar, bisa aja nggak lulus, ya kan? Atau walaupun udah cuci tangan, nah masih bisa sakit gitu. Namun masih ada kemungkinan besar bahwa kamu akan lulus ujian. Nah, ini kalimat pertama ya, yang if you study, you will pass. Kalau kamu belajar, kamu akan lulus ujian. Paling enggak kamu punya bekal buat lulus ujian. Gitu. Ambil aja hikmahnya. Dan untuk kalimat kedua, kalau kamu cuci tangan, kamu tidak akan sakit. Masih bisa sakit nggak? Masih sebenarnya. Kita nggak akan tahu masa depan seperti apa. Cuman paling enggak dengan kita cuci tangan, kemungkinan kita untuk tidak sakit itu lebih besar gitu daripada yang nggak cuci tangan. Gitu. Ini untuk conditional type 1 ya. Jadi adik-adik sudah paham belum nih? Sudah, Kak. Alhamdulillah. Ada yang mau nanya? Mungkin kalau ada yang mau nanya boleh. Karena berhubung audionya suka agak kesek-kesek, jadi mungkin bisa lewat chat ya. Nanti saya balas lewat audio ya. Silahkan, mungkin kalau ada yang mau ngajuin pertanyaan bisa lewat chat aja ya. Ya. Jadi supaya jelas ini pertanyaannya dari siapa. Tapi untuk saat ini ada pertanyaan nggak? Kalau lewat chat boleh Kak? Oke. Kak. Kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Belum ada chat yang masuk. Kalau Oke. dari WA bisa Kak? Nah, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut ke yang tipe 2 ya. Nah, kendalanya anak-anak adalah tipe 2 itu 1, bingung cara pakainya. 2, bingung strukturnya. Gitu. Nah, jadi di type 2 ini pertama kali saya akan jelaskan sedikit perbedaannya dari type 1 ya. Nah, kalau conditional type 1 itu kan membicarakan tentang kemungkinan yang pastinya akan terjadi di masa depan gitu. Yang sifatnya masih mungkin iya, mungkin enggak, bisa jadi gitu kan. Nah, kalau conditional type 2 itu sebenarnya itu buat menggambarkan situasi yang tidak realistis atau antara pengandaian sama situasi saat ini itu berbeda gitu. Atau bisa dibilang memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk terjadi, bisa dibilang hampir mustahil ya.
Nah, salah satu contohnya adalah membayangkan sesuatu yang tidak mungkin atau berangan-angan. Misalnya gini ya, saya kasih contoh. Misalnya contohnya gini. If I had money, kalau saya punya uang saat ini ya, misalnya. If I had money, I would buy ice cream. Kalau saya punya duit, saya mau beli es krim. Kenyataannya apa? I don't have money now. Saya tidak punya uang sekarang. Gitu. Jadi antara pengandaian sama situasi sekarang itu berbeda. Ingat ya, patokannya situasi yang present atau terjadi saat ini. Untuk rumus conditional type 2 itu adalah sebagai berikut. Ini harus ada if-nya ya, wajib. Kalau nggak bakal jadi pengandaian. Gitu. If ditambah past tense ya. Ini saya lurusin karena past tense kan dia itu banyak ya cabangnya. Di sini saya mau lurusin ini adalah simple past tense ya. Atau past tense yang simple. Yang mana biasanya ditandai dengan verb ed ya, Dek. Atau ada beberapa kasus yang agak aneh itu masuknya irregular gitu. Oke. Ini would-nya wajib ya. Wajib, Ain nggak boleh lupa. Lalu infinitif nih, Dek ya. Jadi kalau infinitif ini sebentar. Ya nge-lag. Sebentar ya. Nah, infinitif ya. Infinitif ini adalah verb 1. Ya. Nah, ini contohnya ada di bawah ya, misalnya. Ingat nih. Ya, subjek apapun ya. Subjek apapun dia pakainya were ya. Jadi nggak ada ceritanya if I was you, nggak ya. Even kalau subjeknya itu I ya, he, she, it yang biasanya pakai was ya. Itu kita pakainya were ya. Jadi nggak pakai nggak pakai was ya. Oke. Saya kasih contoh misalnya if I were you, kalau aku itu jadi kamu gitu kan ibaratnya. I will rest right now. Nah, ini will-nya wajib ya di sini. Ini kita taruh will-nya. Nah, habis setelah will itu ada rest ya. Nah, rest ini verb 1. Nggak diapa-apain. If I were you, I will rest right now. Nah, kalau saya itu kamu, saya sekarang istirahat. Gitu. Jelas situasi tersebut nggak realistis. Kenapa? Ya, karena ya saya bukan kamu, jadi ya saya nggak istirahat sekarang. Gitu. Ini kita cuma memposisikan aja kalau misalnya kita ada di posisi orang tersebut. Gitu. Yang kedua, if you. Nah, ini verb 2-nya kebetulan yang modelnya regular ya. Tinggal tambahin ed beres. Gitu. If you own a theme park, kalau kamu punya taman hiburan, what would you do? Apa yang akan kamu lakukan? Gitu. Nah, dalam kalimat kedua ini, ada kemungkinan kamu akan memiliki taman hiburan, tapi kemungkinannya kecil banget, bahkan bisa dibilang hampir nggak mungkin. Gitu. Karena realitanya sekarang kamu yang nggak punya taman hiburan, hanya disuruh berandai-andai saja. Gitu. Oke. Nah, yang juga perlu diperhatikan adalah penggunaan were nih. Mungkin adik-adik nanya, lah bukannya I pakai was ya? Gitu. Nah, kalau conditional type 2, semua subjek ya. I, you, they, we, she, he, it. Baik itu tunggal atau jamak, semuanya pakai were. Jadi perlu diingat ya. Jangan sampai pas conditional sentence ya. Yang tipe 2, kalian pakai was. Ya. Jangan. Gitu. Kata would juga bisa diganti dengan beberapa auxiliary verb lainnya ya. Misalnya could atau might. Tapi biasanya kalau di soal would ya, could atau might agak jarang muncul. Gitu. Oke, jadi untuk conditional sentence type 2 ada yang mau bertanya nggak nih? Apa sudah cukup dipahami? Bagi yang mau bertanya boleh lewat kolom chat ya. Pak, saya menanya, Pak. Oke, sepertinya belum ada yang nanya ya. Masih Kak, oke? Kak. Nah, kalau masih oke, saya lanjut di tipe 3 ya adik-adik. Ya. Pak, saya menanya, Kak. Nah, ini ada tipe 3. Ya. Ini anak-anak juga tipe 3 ini suka tukar. Ada yang chat ya.
Infinitif itu gimana, Kak? Oke, jadi menyoal infinitif ya. Mungkin ada adik-adik yang bertanya-tanya nih, Kak, infinitif itu yang mana sih, Kak? Sejatinya infinitif itu verb satu ya, atau bentuk kata yang murni nggak diapa-apain, nggak ditambah ed, nggak ditambah ing, nggak ditambah es atau s ya, gitu. Ini untuk menjawab pertanyaan Adik Aziza ya. Mungkin kalau sudah cukup jelas ya. Terima kasih banyak untuk bertanya. Oke. Nah, ini ada Ananda Rizky ya. Hmm. Kakak mau tanya bagi materi pertama. Oke, silahkan. Silahkan di chat aja supaya lebih jelas ya untuk pertanyaannya apa Kalau bagi materi pertama. materi pertama saya kan belum dapat, Kak. Jadi itu bisa dikirim dari melalui WA. Materi pertama belum dapat ya. Ya, Tenang aja. Itu materi pertama itu yang conditional sentence yang tipe 0 tipe 1 ya. iya, Kak. Oh, saya kira dari materinya. Nah, kalau misalnya materi jangan khawatir ya, karena habis KBM semua video pembelajaran itu kan sama Kak Ihsan juga direcord dari awal ya. Jadi nanti akan dibagikan ya. Jadinya bisa diputar berulang kali gitu. Kali aja ada yang kelewat ya. Jadi supaya nggak kelewat gitu. Jadi seandainya masuk telat juga jangan khawatir karena tetap dapat pembahasan seperti pada yang datang duluan. Terima kasih banyak. Gitu. Oke. Kak Nah, yang itu sepertinya nggak ada pertanyaan lebih lanjut. Kak, saya menanya, Kenapa? kan saya nanya ke kakak itu ke WA. Iya. Wait. Itu punya saya kan udah mendaftar itu. Daftar. Iya, yang saya kirimkan ke kakak itu, yang horizontal itu, hori digital itu, Kak. Oh, oke. Oke. Sip. Udah Pernah ya? punya saya udah siap semua, Kak. Oh, iya. Ya. Dapat sih insya Allah. Oke. Dapat sih ya kalau materi ya. Ini oke. Dapat sih materi kalau dari awal mah gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Sip. Ya. Kita lanjut aja ya. Kalau bagi yang sekiranya materi dari awal ketinggalan, nanti insya Allah videonya di-share sama Mas Ihsan ya. Oke. Jadi untuk conditional sentence type 3 ya. Ini kalau dari conditional sentence type 1 sama 2 kan itu membicarakan kondisi yang belum kejadian ya. Nah, kalau conditional type 3 ini digunakan untuk merujuk ke peristiwa yang di masa lalu gitu. Jadi lebih kepada regret atau penyesalan ya. Dan berandai-andai kalau saja dulu saya begini, pasti dulu saya begitu. Kalau saja dulu saya berbuat ini, pasti dulunya nggak kayak gitu. Gitu. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut ya. Di sini if-nya wajib ya. Terus di sini ada past perfect ya. Past perfect di sini dia rumusannya adalah had. Nah, ini had-nya wajib ya. Plus per 3 ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya seandainya adik-adik nemu yang seperti ini ya. If I had money. Enggak, ini bukan salah grammar ya. Karena memang ini strukturnya yang satu had-nya wajib ya. Ini kan past perfect. Yang satu had-nya wajib. Yang satu adalah verb 3 ya. Yang satu lagi adalah verb 3. Bentuk verb 3 dari has ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya had-nya ada 2. Enggak, itu enggak salah. Oke. Lalu setelahnya ini nanti ditambahkan would have ya. Nah, ini would have-nya wajib ya. Wajib. Terus per 3 nih. Per 3 itu syaratnya gimana sih, Kak? Per 3 itu syaratnya ada verb ed. Verb ed atau enggak
irregular karena ada beberapa yang memang tidak ikut aturan verb ed gitu. Oke. Oke. Kalau ada yang nanya nih Kak, kenapa pakai verb 3 Kak? Soalnya biasanya kalau nempelnya sama have, has atau had itu hampir pasti ya. Hampir pasti ya. Itu verb yang nempel itu adalah verb jenis verb 3 gitu. Yang syaratnya adalah verb ed plus verb ed atau irregular. Dia nggak bisa berdiri sendiri gitu. Nah, contohnya ya. If I had done my homework ya. Di sini had-nya posisinya had wajib ya. Nggak jelas, Kak. Had-nya wajib ya. If I had done ya. Nah, done-nya ini adik-adik adalah per 3 dari do ya. Oh, per 3 Kak? Nempel sama had. Izin nggak jelas, Ada Kak. had-nya. If I had done my homework ya. Kalau saya sudah ngerjain PR saja, kalau saja saya sudah ngerjain PR saya, I would have ya. Ini would have-nya wajib ya. I would have be. Been ini dia per 3 dari be ya. Oke, I would have been able to play now. Kalau saja saya sudah ngerjain PR saya sekarang bisa bermain. Nyatanya apa? Dia nyesel tuh, sekarang nggak bisa main gitu. Gitu. Kira-kira seperti itu. Yang selanjutnya, if she, kalau saja dia had not. Nah, ini kebetulan juga bisa negatif ya. If she had not tried ya. Jika saja dia tidak mencoba. She would not have ya. She would not have. Dia tidak akan gotten the scholarship ya. Jadi kalau saja dia nggak nyoba, dia nggak akan dapat beasiswa. Kenyataannya apa? Waktu itu dia nyoba, jadi dia dapat beasiswa. Jadi seperti itu ya cara menyusun kenyataannya. Jadi kenyataan sama pengandaian itu biasanya bersifat terbalik ya. Gitu. Oke, sip ya. Hapus dulu deh. Nah, hapus. Nah, oke. Yang pertama ya. If the students late to submit the scholarship application to the board, they will not be listed as candidates ya. Kalau misalnya siswa ya late. Nah, ini kata kuncinya adalah will not be listed. Nah, ini kebetulan ada will-nya ya. Will not ya dalam bentuk negatif tapi. Nah, terus ini be-nya adalah verb 1. Syaratnya itu dia setelah will ya. Nah, berarti ini ada will-nya kan? Ada will-nya. Yang di habis koma ini ada will-nya. Maka ini masuknya type 1. Nah, kalau type 1 di sini, berarti kan di sini present tense ya. Tepatnya di sini simple present. Nah, kita lihat subjeknya nih. Ini subjeknya the students kan? Ya. Nah, ini subjeknya the students, para siswa gitu. Ini kan banyak ya. Berarti kita pakainya are. Kalau bentuk lain yang ini kan perfect ya. Jadi salah ya. Yang C ini past tense. Salah. Karena yang diisi itu kan yang kosong present tense. Kalau yang A, B ya. Nah, B-nya ini kayak gimana dulu? Nah, B itu kan nanti kebagi jadi am, is, are, was, were ya. Gitu. Am, is, are, was, were. Tapi kalau khusus untuk pengandaian ini, kita nggak pakai was ya. Gitu. Oke. Itu untuk nomor 1 ya. Sip. Kepau sendiri. Sebentar, kepau sendiri. Ya, oke. Sip. Lanjut ya. Oke. Sip. Dah. Karena subjeknya jamak ya, Kak. Makanya pakai are. Ya, betul sekali. Kalau subjeknya tunggal, adik-adik pakai is ya. Jadi semua tergantung subjek. Gitu loh. Nah,
kalau yang di sini, kalau kita lihat, ini ada keywordnya if ya. Ini kan masuk pengandaian berarti. If your brother titik-titik here, tapi paling kuat di sini, here. Ya, berarti kan kita anggapnya gini, kalau saja saudara kamu di sini. Kalau aja saudara kamu di sini. Kenyataannya apa? Saudaranya nggak di sini, makanya kesusahan kan. Maka jelas-jelas kita bukan tipe 1. Ini pakainya tipe 2. Artinya harapan sama kenyataan ya. Harapan sama kenyataan saat ini itu berbeda gitu. Jadi ini jawabannya yang D ya. If your brother were here ya. Nah, ada yang nanya nih, Kak, ini kan your brother itu dia he ya. Lah kok pakai were? Patut diingat ya. Jadi kalau untuk tipe 2 ya, subjeknya itu apapun subjeknya itu pakainya were ya, bukan was ya. Jadi memang beberapa yang pakai was, kalau pengandaian tuh pakainya jadi were. If your brother were here, kalau aja saudara laki-laki kamu di sini, he would. Nah ini would-nya wajib ya. He would. Nah habis would ini verb 1 ya. He would help us with these works ya. Dia akan ya membantu kita dengan pekerjaan ini. Gitu. Dia bakal bantuin kita gitu istilahnya. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya untuk nomor 2 ya. Kuncinya seperti itu. Sip, nomor 2 udah. Kita lanjut di nomor, oke, bentar saya scroll dulu. Nomor 3 ya. Nah, sekarang nomor 3 ini adalah menentukan kenyataan dari sebuah ini ya. Sebuah pengandaian. Kenyataan di balik pengandaian. Nah, ini pertanyaannya bentuknya past tense nih. Did you attend the meeting last Monday? Kamu datang nggak atau kamu hadir nggak ke rapat Senin kemarin? Nah, Ferry bilang, I would. Saya bakal datang. If I had been invited. Saya datang kalau diundang. Berarti kan kenyataannya apa? Si Ferry nggak diundang gitu kan. Berarti jawabannya adalah Ferry didn't attend the meeting. Gitu. Berarti kan syaratnya kalau dia datang kan kudu diundang dulu ya. Kalau nggak diundang ya nggak datang. Itu yang pertama. Yang kedua caranya adalah, ini kan kuncinya I would ya. Nah ini I would itu dia past tense dari will ya. Ya, jadi would itu verb 2-nya will, I will. Ya, itu jadi I would. I would if I had been invited. Oke. If I had been invited ya. Kalau saya diundang. Gitu. Itu jawaban yang nomor 3 ya. Sip. Nomor 4. You titik-titik the job. Nah, kuncinya ada di sini ya. If you were. Nah, ini verb 2 nih. Jadi setelah if itu dia kan past tense ya. Jadi setelah if itu kan past tense ya. Oke. Nah, berarti ini yang type 2. If you were not late to the interview, kalau aja kamu nggak telat pas interview, you, nah di sini would tambah verb 1 ya. Yang mana would tambah verb 1? Ya, itu adanya di pilihan A. Ya, you would get the job if you were not late to the interview. Kamu bakal dapat kerja kalau misalnya kamu nggak telat, ya, nggak telat interview, gitu. Kenyataannya apa? Ya sekarang dia telat, jadinya nggak dapat kerja, gitu. Atau masih dapat tapi kemungkinannya sangat kecil, hampir mustahil, gitu. Jadi kira-kira seperti itu untuk nomor 4. Nah, sekarang kita coba nomor 5 ya. We would get the tickets. Nah, ini berarti kita menentukan lanjutannya. We would ya. Di sini would itu kan dia verb 2 ya. Posisinya past tense gitu. Dan ini wajib. We would get the tickets. Kita bakal dapat tiketnya. We would get the tickets ya. Nah,
Oke, ini we would get the tickets if ya. If there ya. Nah, ini if there were not ya. If there were not so much rush at the cinema. Kalau nggak rame ya. Ini jadi revisi ini yang C ya. Jadi ini kan kudunya C nih. Hey. Nah, keywordnya would get. Nah, di sini ada if-nya nih. If there, ya. If there were not so much rush at the cinema, kita bakal dapet tiketnya kalau misalnya nggak banyak kerumunan di bioskop. Nah, kenyataannya apa? Banyak kerumunan, jadi kagak dapet tiket, gitu. Jadi ekspektasi sama realita tuh beda, gitu, sama keadaan sekarang. Lalu kita lanjut nomor 6 ya. Nah, kita fokusnya di sini aja ya. If you had not. Nah, ini ada had-nya. Ini had wajib ya, tapi negatif ya. Nah, di sini ada helped. Ini masuk verb 2 apa verb 3? Verb 3, karena ada had-nya. Nempel sama had, jadi masuknya verb 3. Ini berarti type 3 ya. Tipe 3. Kuncinya ada had-nya. If you had not helped him, kalau aja kamu ya, kalau aja tadi kamu nggak nolong dia, he would have. Nih would have-nya wajib. Terus ini dia verb 3 dari get ya. If you hadn't helped him, he would have gotten angry with you. Kalau aja kamu tadi nggak nolong dia, tadi marah sama kamu. Endingnya seperti itu. Nah, tapi kamu nolongin dia, jadi dia nggak jadi marah tadi. Kira-kira seperti itu. Untuk nomor 6. Jawabannya yang B ya. Oke, kita lanjut nomor 7 ya. If Rani were not busy at the moment. Nah, kalau aja Rani nggak sibuk at the moment itu saat ini ya. Kalau aja Rani sekarang nggak sibuk gitu. She would go out with me. Dia bakal pergi sama saya. Nah, dari ucapannya Maria ya. Kita tahu kalau misalnya Rani nggak pergi sama dia. Dia berandai-andai seandainya tadi Rani nggak sibuk gitu kan. Kalau nggak sibuk dia keluar gitu. Nyatanya disibuk. Kuncinya sih yang ini ya. Would go. Ya. Would ditambah verb 1. Terus di sini ada were. Kuncinya di situ. Itu yang menentukan dia type 2. Oke. Kita lanjut nomor 8. Titik-titik her shyness. She would have become a great teacher. Nah, di sini ada would have ya. Terus di sini verb 3. Ya. Kalau ada would have per 3 di sini, berarti ini hampir pasti masuk tipe 3 ya. Nah, karena dia masuk tipe 3, berarti di sini if she, ini kebalik ya, harusnya if she had ya. If she had overcome ya. If she had overcome her shyness, kalau saja dia mengatasi rasa malunya, she would have become a great teacher. Dia akan jadi guru yang bagus. Nyatanya apa? Dia tidak mampu menghadapi rasa malunya. Jadinya tidak jadi guru yang hebat pada saat itu. Nyesel. Nomor 9. If we don't hurry. Nah, ini simple present ya, tapi yang negatif. Kalau kita nggak buru-buru, the meeting. Nah, ini simple present berarti di sini simple future. Ini tipe 1 ya adik-adik. The meeting will. Nah, ini will-nya will tambah verb 1 ya, karena future. Berarti kita jawabnya yang D. If we don't hurry, the meeting will start by the time we'll get there. Kalau kita nggak buru-buru, itu rapat bakalan mulai ya. Bakalan mulai pas kita di sana. Gitu. Ini kemungkinannya ada 2. Bisa jadi pas kitanya buru-buru itu rapatnya udah mulai gitu, tepat pada waktunya. Bisa jadi juga kita udah buru-buru, ternyata rapatnya juga belum mulai gitu.
Berarti kan ini masih kemungkinan. Jadi nomor 9 jawabannya D. Oke, lanjut ya adik-adik di nomor 10. If I had lot of time. Nah, ini ada had ya. Tapi had-nya satu doang nih. Selanjutnya nggak ada verb 3-nya. Berarti ini verb 2 ya. Gitu. Nah, terus di sini ada would ditambah verb 1. Jadinya ini masuknya tipe 2 ya. Nah, kalau tipe 2 di sini, kenyataannya adalah ekspektasi sama realita saat ini itu berbeda sekali. Jadi realitanya bukan berdasarkan realita masa lalu, tapi realita sekarang. If I had a lot of time, kalau saya sekarang punya banyak waktu, I would study German. Ya, saya akan belajar bahasa Jerman. Gitu. Artinya adalah saya sebenarnya pengen belajar bahasa Jerman, cuman saya nggak punya waktu. Berarti jawabannya yang D untuk nomor 10 ini. Oke, jadi untuk bab 1 seperti itu ya pembahasannya. Moga-moga ilmu yang saya sampaikan di bab 1 ini sedikit banyak bisa bawa berkah adik-adik ya untuk menghadapi ujian TOEFL. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bab 2 ya. Nah, bab 2 itu ya, itu gini ya, adalah causative verb. Nah, jadi biasanya dalam teks TOEFL ini biasa muncul di bagian grammar ya, atau biasa disebutnya sih structure ya. Itu sering juga ditemukan soal dalam bentuk causative. Nah, causative itu adalah kalimat yang istilahnya tuh dia mengandung makna ya. Oke, nanti tenang aja ya bagi yang telat, videonya nanti di-share sama Kak Ihsan. Ya, jadi jangan khawatir. Nah, oke. Lanjut lagi ya. Untuk causative itu digunakan dalam kalimat yang mengandung pengertian kalau misalnya subjek di kalimat ini bukan dia yang melakukan pekerjaan itu, melainkan orang lain melakukan itu buat dia. Gitu. Nah, pola causative ini ada yang bentuknya kalimat aktif, ada yang pasif, ya. Dan dia itu biasanya ada kalimat have sama get ya. Oke. Nah, have itu ya artinya dia itu menyuruh dia itu apa istilahnya menerima bantuan dari orang lain ya untuk melakukan aktivitas tersebut. Nah, ini pola aktif ya. Subjek plus have, has atau had ya. Ini kalau had kalau past tense ya. Have atau has kalau present tense. Tapi have sama has ini tolong diperhatikan kembali subjeknya tunggal jamak ya. Gitu. Terus ini objek. Nah, objeknya ini adalah person ya, orang gitu. Lalu ada infinitif. Nah, infinitif ini saya tegasin lagi, infinitif adalah verb 1. Nah, di sini kita kenalin dulu yang mana subjeknya ya, adik-adik. Di sini subjeknya kan I ya. Saya. Nah, ini have-nya kenapa pakai have? Nah, di sini karena pertama subjeknya I, kedua ini bisa jadi ini masuk ke simple present ya. Artinya ini orang menyuruh orang membersihkan kamarnya itu bisa jadi pada saat-saat ini gitu. I have someone ya clean my room ya. Saya nyuruh seseorang itu bersihin kamar saya, misalnya gitu. Berarti bukan saya yang bersihin sendiri, tapi ada orang lain. Yang mana ini adalah someone, seseorang. Gitu. Nah, contoh kedua di sini adalah ini saya contohin misalnya she had him repair her car yesterday. Nah, ini jelas nih ada keterangan waktunya past tense ya. Itu yesterday. Jadi kita pakainya had ya. Apapun subjeknya, kalau misalnya waktunya itu past tense, itu kita di sini pakai had ya. She had him. Nah, him-nya itu adalah objeknya manusia nih. She had him repair her car. Dia menyuruhnya untuk memperbaiki mobilnya gitu. Jadi si cewek ini tidak
benerin mobil sendiri, tapi ada orang lain yang bantuin dia. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya untuk kausatif dalam kalimat aktif ya. Nah, yang kedua, bagaimana Kak kalau misalnya kalimatnya pasif nih, terus objeknya itu benda. Nah, kita polanya subjek ya. Di kalimat ini saya kasih contoh subjeknya adalah I gitu. Atau penerima ya. I have ya. I have my room. Nah, ini my room ini objeknya benda kebetulan. Saya menyuruh ruangan saya membersihkan, bukan gitu. Nah, makanya itu dia di sini verbnya itu bukan verb 1 tapi verb 3 ya. I have my room clean ya. Ini dalam bentuk pasif ya. Saya ya, kamar saya dibersihin gitu kan. Kamar saya dibersihin sama orang lain gitu. Bukan kamar saya ngebersihin orang lain. Ngerti ini gitu. Tapi kamar saya dibersihin orang. Nah, ini saya kasih contoh lagi ya. Misalnya gini, she had her car repaired by him. Ya. Ini ada kemungkinan past tense nih. Berarti kita anggap aja peristiwanya sudah lewat ya. She had her car repaired by him. Artinya mobilnya dia diperbaikin sama dia laki-laki gitu misalnya. Mobilnya diperbaikin loh ya, bukan memperbaiki gitu. Oke. Atau contoh lainnya adalah misalnya he had his room cleaned by someone gitu. Dia ya kamarnya itu dibersihin sama orang lain gitu. Jadi bukan dia yang bersihin sendiri, tapi ada orang lain yang bantuin bersihin. Gitu loh. Kalau have itu lebih kepada kita menerima perbuatan dari orang lain gitu. Jadi orang lain tuh misalnya nyetrikain baju kita, ataupun bersihin gorden kita, ataupun ngepelin lantai kamar kita, dan lain sebagainya. Itu kalau have ya. Nah, kalau get itu lebih kepada fungsinya mensugesti ya. Atau dia itu seperti ya membujuk orang lain supaya mau melakukan hal tersebut buat dia. Gitu. Nah, ini kalau kalimatnya aktif ya. Jadi subjeknya misalnya gini, I, saya, kan ini posisinya subjek. Get, nah ini berarti saya tuh nyuruh orang gitu, tapi nyuruhnya ngebujuk gitu. Saya ngebujuk someone ya. Saya ngebujuk orang to clean my room. Saya membujuk orang tuh supaya dia mau membersihkan kamar saya. Beda sama kalau pakai have. Kalau I have someone to clean my room, artinya saya kan saya itu istilahnya orang bersihin kamar saya gitu. Tapi kalau yang ini sayanya yang ngebujuk orang biar mau gitu bersihin kamar saya. Saya kira seperti itu. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya kalimatnya pasif nih ya? Kalau misalnya gini, I get my room cleaned by someone gitu. Ini clean statusnya verb 3 ya, soalnya pasif gitu. Ini kamarnya dibersihin, bukan kamarnya membersihkan. Kalau I get my room cleaned by someone, artinya gini. Kamar saya ya dibersihin orang. Tapi kalau misalnya dia pakai tadi pakai have ya atau had, itu beda jatuhnya sama get. Kalau tadi have kan berarti orang tersebut memang sudah tugasnya bersihin kamar kita ya. Tapi kalau get, kitanya yang nyuruh orang lain. Orang tersebut bisa jadi ikhlas atau enggak gitu. Kitanya yang nyuruh gitu. Kadang-kadang dengan sedikit bujukan gitu. Kasih contohnya gitu misalnya. Nah, ini ada salah satu contoh soal ya. Misalnya yang nomor 1 ini, Susi, met. Nah, kalau ada met ya, tafsirannya ini adalah maksa. Ada aturan. Halo Kak Asya.
Oke, udah ya, aman ya. Oke, mulai lagi Ya aja, wes Kak. lah. Ya, lanjut ya di nomor 3 ya. Nah, ini kalau bentuk kausatif itu hampir pasti orang lain yang melakukan hal tersebut untuk subjek gitu. Jadi subjek itu tidak melakukan hal sendiri gitu. Ada dibantu orang lain. Misalnya Mahmud had ya. Nah, ini objeknya kan bukan orang, itu bisa dibilang oli gitu, kata benda. Mahmud had the oil of his car changed yesterday. Nah, ini artinya adalah Mahmud ya. Mahmud ini oli mobilnya diganti sama orang lain kemarin. Artinya si Mahmud gak ganti sendiri. Ada orang lain yang bantuin si Mahmud. Jadi jawabannya adalah C ya. Kalau bentuk intinya sih gini, kalau bentuk kausatif itu pasti orang lain yang melakukan hal itu untuk kita. Gitu. Jadi kita tidak melakukan hal tersebut sendiri. Nah, lalu nomor 4. Ini kata kuncinya adalah had the special agent. Gitu. Nah, ini objeknya kan orang ya, special agent. Nah, maka kalau objeknya orang, maka di sini hampir pasti kalau bentuknya kausatif itu pakai verb 1. I had the special agent, ya, special agent investigate ya. Jadi si Arya ini ditanya, gimana sih kamu itu menginterogasi kriminal atau penjahat yang baru ini? I had the special agent investigate ya. Jadi si Arya ini ngandelin jasa agen khusus ya. Jadi bukan dia yang investigasi gitu. Lalu yang ini. Yang Agung nyuruh sekretarisnya gini, send this letter today. Tolong kirimin ya. Tolong kirimin suratnya hari ini. Nah, sekretarisnya bilang, "Yes, sir. Iya, Pak." gitu. Nah, dari dialog ini kita tahu kalau Agung will have the letter. Jadi nanti Agung itu suratnya apa nih? Nah, di sini kan objeknya ya, the letter ya. Objeknya objek non human ya, atau objek bukan manusia. Itu surat. Nah, maka hampir pasti kata kerja yang lanjutannya dari the letter ini pastinya adalah verb 3. Itu Agung will have the letter delivered ya. Kita tahu kalau Agung ini ntar suratnya dianterin. Jadi bukan dia yang nganterin diri, tapi ada orang lain yang nganterin. Gitu. Lalu nomor 6 ya. The old man wants to get his son. Nah, ini ada objek orang ya. Objeknya manusia. Nah, terus di sini karena ada get ya. Karena ada get, maka kuncinya di sini kalau get itu dia to plus verb 1 ya. Kalau misalnya dengan catatan subjeknya orang ya. Itu ini kan objeknya manusia. Objek manusia gitu. Kalimat ini. To get his son to drive him to another city. Gitu. As he is not strong enough by himself gitu. Jadi si pria tua ini mau ngebujuk anaknya supaya mau nyetirin dia ke kota lain karena kalau nyetir sendiri katanya nggak kuat gitu. Itu nomor 6 kira-kira persepsinya seperti itu ya. Oke, lalu yang nomor 7 ya. Ini keywordnya ada ask ya. Nah, ask di sini kan artinya request, minta. Penggunaan ask ini mirip sama penggunaan get ya. Kok bisa mirip sama penggunaan get? Karena kalau get itu kan basically kita yang nyuruh orang ya, ngebujuk orang untuk melakukan sesuatu untuk kita gitu. Nah, ini juga mirip sama ask ya. Nah, kalau ada ask atau get itu hampir pasti di sebelah sini pakainya to ya. To plus verb 1. Di sini yang satu-satunya ada to plus verb 1 itu adalah pilihan B. Gitu. Jadi dia nyuruh saya, asistennya, buat nyelesain pekerjaannya. Itu nomor 7 ya. Lalu nomor 8. Arifa had ya. Had itu kan berarti dia nyuruh gurunya ya. Arifa had his teacher phone ya. Artinya gini, ada orang lain yang bantuin Arifa
nelponin guru. Jadi si Arifah nggak nelpon sendiri. Gitu. Oke, di sini for he had got stomach ache. Ini for-nya bukan untuk ya, karena dia sakit perut gitu kan. Berarti jawabannya yang D. Arifah asked someone else to call his teacher. Arifah nih nyuruh orang lain untuk nelpon gurunya. Hampir pasti begitu kalau kausatif nyuruh orang. Oke, karena di sini sudah azan, mungkin saya nggak lanjut dulu bentar ya, break azan dulu sebentar. Reconnecting lagi ya, Kak? Apa jeda sholat? Oke, kita jeda azan dulu ya. Nanti kalau udah selesai azannya dilanjut lagi. Oke. Di sini azannya sudah berhenti ya. Nah, kita lanjutkan sisa 2 nomor yang masih tersedia. Nah, sekarang kita mulai di nomor 9 ya. Nah, nomor 9 ini ya. Oke, saya klik dulu ya. Belum keklik ini. Nah, di sini the couple are too busy to prepare their wedding gitu. Ini kata kunci di sini ya. Karena pasangan tersebut terlalu sibuk untuk mempersiapkan pernikahan mereka. Nah, karena terlalu sibuk, maka ya otomatis ada orang lain yang ngurus persiapan pernikahan mereka. Berarti di sini have ya, dia menerima jasa gitu. Have the wedding organized gitu. Ini kenapa dia bisa pakai organized? Soalnya di sini kan the wedding ini adalah objek non-human ya, atau non-manusia ya. Maka di sini kita verb-nya atau kata kerjanya itu pakai yang verb 3. Pasif ya. Pernikahannya diurus, bukan pernikahannya mengurus. Enggak gitu. Jadi, because the couple are too busy to prepare their wedding, they have the wedding organized. Karena mereka terlalu sibuk untuk mempersiapkan pernikahan mereka, ya. Mereka itu pernikahannya disiapin orang lain. Itu untuk nomor 9. Selanjutnya untuk nomor 10, the owner of the shop. Nah, kalau let itu artinya mengizinkan. Ya. Lebih kepada mengizinkan ya. Sini ngasih izin. The owner of the shop ya, atau pemilik toko, let atau mengizinkan the beggar. The beggar itu pengemis. Nah, ini objek manusia kebetulan. Gitu. Nah, maka dari itu kalau misalnya objek manusia terus di sini ada let ya. Maka kita di sini pakainya adalah bentuk verb yang nggak diapa-apain atau dalam artian verb 1 ya. Yang bentuk paling dasar nggak ditambahin tuh, nggak ditambahin ed, apalagi ing. Jawabannya adalah D. Ya. The owner of the shop ya, pemilik toko, let mengizinkan the beggar, mengizinkan pengemis itu back in front of their shop ya. Mengizinkan pengemis itu untuk ngemis depan tokonya. Gitu loh. Ini untuk nomor 10. Oke, Kak Ihsan, mungkin bisa dibuka sesi question and answer ya untuk saat ini. Jadi bagi adik-adik yang kebetulan mungkin ingin bertanya ya.
kebetulan mungkin ingin bertanya, mungkin silahkan bisa mengajukan pertanyaan lewat kolom chat aja kali ya, biar lebih kondusif. Karena Oke, ada Kak. kalanya takutnya ini audionya kesek-kesek gitu. Karena sinyalnya sendiri juga nggak terlalu bagus. Monggo di kolom chat aja, biar nanti saya bacakan ya. Oke, 2 menit ya buat yang mau bertanya. Kasih waktu Ya, 2 menit ya, 2 menit. supaya tidak terlalu lama juga gitu. Sambil nunggu yang bertanya itu materinya udah kakak share yang ini file yang tadi dibahas, udah kakak share di via chat group. Jadi bisa download. Jadi yang hadirnya hari ini sampai akhir bisa dapat filenya duluan. Itu filenya udah kakak share, udah kakak kirim. Buat yang nggak bisa join atau yang tadi udah live duluan, bisa nanti filenya di-download di link di deskripsi video channel YT-nya. Bisa nanti kakak sediain linknya di deskripsi video channel YT-nya. Nanti tinggal di-download aja dari situ. Baik, Kak. Terima kasih. Bagi yang ingin bertanya, silahkan bertanya tentang materi yang tadi saya jelaskan. Silahkan ya, lewat kolom chat aja. Ada yang nanya nggak ya? Oh, kirain ada yang nanya. Ya udah. Oke. Mungkin kalau masih bingung nanti bisa tanyain aja pertanyaannya di kolom komentar channel YT-nya di YouTube-nya kakak itu. Di channel YouTube Muhammad Ihsanuddin, bisa nanti subscribe. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentarnya. Untuk yang nggak bisa join nanti filenya bisa di-download di deskripsi Wah, udah videonya. paham. Itu yang buat yang join sekarang bisa di-download ya, filenya udah kakak kirim via chat group. Buat yang nggak bisa Iya. join nanti filenya kakak kirim di link di deskripsi videonya. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan udah paham semua. Mungkin dari Kak Asia mau promosi Kak Asia, paket programnya Kak Asia. Oke. Jadi untuk adik-adik yang mungkin kalau belajarnya rame-rame kan kadang-kadang suka susah fokus ya adik-adik. Karena kalau belajar rame-rame ada aja distraksinya gitu kan. Mau nanya juga nggak leluasa karena bisa jadi ada beberapa adik-adik yang saya mau nanya nggak enakan ya sama yang lain gitu. Ini nanya mulu nih orang gitu kan. Ya walaupun kita memang sama-sama belajar sih ya. Nah, jadi kalau untuk penyelesaian dari keluhan tersebut, nah saya ini buka kebetulan privat ya. Jadi memang kelebihannya privat itu kita juga lebih intensif nih belajarnya. Jadi kalau mau nanya langsung by one nggak apa-apa gitu. Jadi kita mau nanya juga nggak sungkan gitu. Terus juga kalau belajarnya one by one atau privat, insya Allah sih memang lebih intensif, dapat ilmunya lebih nyerap gitu. Karena jujur aja sih untuk murid-murid kakak yang belajar privat one by one daripada yang kelompok, memang lebih cepat paham tuh yang personal ya, yang satu guru satu murid. Nah, jadi untuk privat sama saya sendiri itu saya kebetulan masang tarif 100.000 per sesi ya. Tapi kalau misalnya adik-adik, Kak saya mau paketan, yang program paketan biar murah, ada nggak? Ada ya. Nanti untuk yang paket mungkin bisa PC saya ya, untuk price listnya. Nanti bisa diatur kalau paketan ya. Oke, mungkin itu aja dari saya ya promosinya. Terima kasih. Untuk yang mau tanya-tanya privat bisa WA saya ya. Terima kasih banyak Kak Ihsan. Ya, Kak Asia. Ya, itu nanti yang mau privat bisa kontak nomornya Kak Asia. Nomornya ada tuh di grup TOEFL. Kan ada adminnya. Ya, kebetulan Di situ saya ada. tentornya ada 2, ada Kak Asia sama Kak Dian. Tinggal nanti bisa pilih mau bareng Kak Asia atau Kak Dian gitu. Kalau ini yang Kak Asia, nanti kalau Kak Dian mungkin di lain waktu mau ada live teaching juga gitu. Di sini Kak Asia sama Kak Dian tuh buka untuk privat.
Untuk privatnya bisa via online untuk yang nasional, atau yang untuk daerah Depok, Jabodetabek bisa datang langsung gitu. Lokasi datang langsung gitu kalau mau yang kelasnya kelas offline. Kalau Betul. misalnya mungkin mau nanya paket programnya bisa langsung hubungin aja gitu. Mau sendirian atau mau berlima atau mau sekelompok juga bisa, langsung kontak aja ke Bisa sih Asia. sebenarnya. Rame-ramean bisa gitu. Teman-teman bisa tinggal nanti kontakkan langsung ke Asia aja gimana mau programnya gitu. Iya. Nanti bisa diatur lah itu. Jadi atur. Sampai sini masih ada pertanyaan lagi, yang lainnya udah paham semua. Ini di chat sih udah pada paham semua sih di kolom chatnya. Iya, Oke, alhamdulillah ya. Seperti ya. udah Udah pada nggak ada pertanyaan lagi. Saya izin tutup sesinya ya. Terima kasih untuk para adik-adik yang luar biasa yang udah hadir hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan pembelajaran kita ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Ya, nanti link channel YouTube-nya kakak share ke grup ya. Nanti kakak upload ke YouTube, ditunggu aja link channel YouTube-nya. Terima kasih semua. Buat yang mau live, silakan live ya. Dah. Selamat sore.